menggunakan jasa saya untuk mengambilnya ke Sebungur 17. Banjiran itu Kadang-kadang sampai tanamannya nggak kelihatan itu kan. Saya kesini tuh ini tetap kering gitu. Belum kering. Jadi Ya, cuma beberapa betul. orang yang tanahnya sudah bisa ditanggul, kering itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini seperti biasa masih di seputar pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sebungur 2016. Saya mau melihat di sini warga ketika mulai membuka perjuangan warga ketika mulai membuka lahan. Jadi seperti ini ya, harus bergelut dengan semak yang sudah menahun bersarang di sini ya. Jadi sangat tebal sekali. Ini saya jalan di atas tebalnya rumput ini ya, akar-akar rumput. Di sini setelah dibabat seperti ini, nanti baru pohon-pohon besar seperti ini baru ditumbang ya, atau ditebang seperti itu. Setelah ini ya, di bawah sudah ditumbang semua ya, sudah dibersihkan ya. Karena kalau yang bawah belum dibersihkan, yang besar ini ditumbang duluan, nanti membersihkannya sangat susah ya. Jadi harus bagian bawah dulu bersihkan, lalu yang besar ditumbang kembali. Dan kebetulan pada siang hari ini saya berada di salah satu petani transmigrasi asal ini tebal sekali, asal Banjarnegara ya. Tebal sekali ini sebetulnya ya, kasur empuk, dul-dul, tebal banget nih. Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Mas Alam ya. Di sana Mas Alam lagi nanam daun bawang ya. Jadi karena kemungkinan ya di sini karena harga bawang saat ini standar atau harga itu masih normal, dikarenakan di sini masih sekarang itu istilahnya jarang petaninya atau sering gagal ya saat itu. Waktu tahun berapa itu dulu, waktu awal mula Sebungur 2017 ditanggul, di sana memang sangat luar biasa ya daun bawang. Tapi ya waktu itu harga karena saking banyaknya ya, harga sampai 17 sampai turun ke 7.000 ya, karena saking banyaknya ya. 17.000 waktu itu sampai turun ke 7.000. Harga normalnya waktu itu masih 17 ya. Kalau sekarang kan 25 sampai 40, kemarin sempat mencapai 50 ya. Tapi kemungkinan ya lama di sini juga seperti itu, harga akan menurun lagi, dikarenakan sekarang petani di sini sudah mulai mengolah lahan lagi untuk ditanami daun bawang seperti itu. Kemungkinan akan menurun lagi harganya karena saking banyaknya. Sedangkan di sini daun bawang itu larinya, atau bawang pre ya, bisa disebut bawang pre, itu larinya cuma di Tanjung Selor, di Tarakan, terus ke Berau, terus ke Malino itu. Untuk ke lain daerah itu kayaknya belum, jadi hanya sekitaran sini aja ya, dekat-dekat sini aja. Nanti pun kalau misalnya petani di sini sudah banyak menanam, otomatis karena saking banyaknya itu mungkin harga itu akan menurun ya, dari harga misalnya 40 bisa menurun ke bawah karena saking banyaknya, seperti itu biasanya, seperti itu.
Contohnya dulu 2017 sangat banyak sekali, harga pun rendah ya, harga rendah. Waktu Jaya 2017 waktu Jaya daun bawang itu kalau harga standar sekarang 40 lah, 40.000 aja. Weh, juara itu. Saya soalnya ngomong begitu karena dulu saya juga sering muat ya. Sering muat daun bawangnya ya dari Sebungur 2017 ke Selimut 3 atau ke Tambangan. Ada salah satu apa ya, pedagang sayur, karena jalanan waktu itu nggak bisa dilewati dengan motor, akhirnya menggunakan jasa saya untuk mengambilnya ke Sebungur 17. Kadang-kadang nyampe jam 9 malam itu masih di dalam perahu di air ya, saya sendiri seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke lahannya Mas Alam ya. Untuk saat ini Mas Alam sudah menanam daun bawang ya, dan sekarang sudah ada tambahan lagi. Apa itu di belakang, kayak monyet ya? Oh, apa di belakang? Oh, daun. Karena sempat berapa tahun ini Mas Alam lahannya ini dibiarkan ya, saya loncat mana ini, dibiarkan tidak digarap. Saat ini mulai digarap kembali oleh Mas Alam ya. Saya bingung cari loncatan karena ini parit ya, tindak paling banyak ini digarap kembali. Sebenarnya di sini dulu Mas Alam sudah tanam buah-buahan ya, seperti kelengkeng, terus apa aja lah. Cuman sekarang dikurangi atau dikasih ya, memang dikasih mati sebagian ya, karena rencana Mas Alam ini mau dibikin pertanian sayur-sayuran seperti itu. Ini sangat ladingan, sangat tebal sekali. Mungkin nanti saya ngobrolnya sama yang bantu Mas Alam ya, karena Mas Alam biasanya nggak mau divideokan ya. Seperti itu. Lahannya di sini menurut saya ini sangat ya bagus ya, bagus ini tanahnya, tidak begitu gambut seperti ini. Dan juga di sini nggak terlalu biarpun pasang di tempat yang lain-lain itu tinggi sampai acap, itu di sini nggak begitu tinggi ya, nggak begitu acap di sini. Padahal tanggulnya tadi yang saya lewati tadi itu sana ya, cuma kecil aja tanggulnya, tapi nggak begitu acap karena tanahnya memang di daerah sini itu memang tinggi. Dari sini sampai ke Masjid Al-Aqsa sana ya, itu tanahnya tinggi. Beda lagi tempatnya Pak Irfani sana, itu memang rendah sekali di sana ya. Kalau di sana sampai lutut orang dewasa, di sini itu belum apa-apa, belum naik di sini. Nah, ini Mas Alam mungkin dulu sudah saya videokan ya, maksudnya videokan daun bawangnya, tapi ini memang sengaja seperti ini kan, memang nggak begitu dirawat ya sama Mas Alam. Cuman ini mau dikembangkan lagi ya, mau dibuat bibit lagi, jadi nggak begitu diperhatikan, maksudnya nggak dirawat ya. Seperti ini kan, kalau misalnya dirawat kan daun-daunnya ini nggak ada, ini kan bekas ulat ya, ini bekas ulat semua ini. Jadi ini memang sengaja dibiarkan supaya apa ya, nggak begitu subur ya, untuk dibuat bibit kembali. Ini sangat, ini dua gulut ya, cuma dua gulut, nggak ada sih, itu yang itu pendek, yang ini panjang sekitar berapa meter ya, ada 50 meter sana. Yang di sana sudah ditanami dua gulut lagi, itu juga sekitar 50 meteran ya, kalau lebarnya sekitar 2 meter ini. Nah, seperti biasa di sini di Mas Alam ditemani sama siapa namanya nanti ya, lupa saya namanya. Mas Alam kalau dekat kamera pasti lari. Pasti lari, malu katanya.
Mas Alam masih lari ke dekat kamera, malu. Beliau yang dulu membantu Mas Alam, beliau yang membantu pembuatan apa namanya itu plafon di Masjid Al-Aqsa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Inten. wabarakatuh. Lali aku. Udah hafal, Mas. Lali aku. Aku ki wong lalian. Mas Rian. Mas Rian, iya. Apunten Mas. Bukan. Ini apa Mas ini? Itu Jamu kah? mic itu. Oh, mic kok kotak ya Mas? Iya, Kalau kotak. dulu mic itu bunder-bunder. Mas. Kalau kalau sekarang mic-nya itu macam-macam Mas. Iya. Jadi Mas Rian ini membantu Mas Alam di sini ya? Iya, ini disuruh apa namanya Bantu. bikin parit ini kan ketimbun nih Mas. Jadi kasihan dia sendirian. Jadi apa namanya supaya Dinginan, Mas. kalau ada temannya seperti ini Mas Alam otomatis kan ada yang ngajak ngomong gitu loh. Kalau sendirian kan Takutnya ngomong sendiri gitu. nah ya takutnya ngomong sendiri. Jadi kan, tapi ketika ada temannya malah lari itu gimana itu? Itu malah lari. Saya temenin malah lari tuh. Malah lari. Jadi ini mungkin sama Mas Alam mau dibuat tanam daun bawang semua atau yang lainnya? Ini rencananya mau untuk apa namanya memijahkan ini lah yang Daun udah bawang ini ya. ditanam. Kalau nanti udah penuh, rencananya mau ditanam di depan itu. Yang Oh sudah gitu kering. ya. Biar tambah banyak. Untuk air di sini misalnya pasang itu kan nggak begitu tacap di sini ya. Iya, karena berhubung ini sudah ada tanggul kemarin, jadi Depan ya. tanggul depan memang sedikit banyak bisa dikendalikan, lain daripada yang belum mendapatkan tanggul seperti ini. Tetap acap sebetulnya. Tanah sini sebenarnya rata-rata acap, Mas. Cuman karena sudah ada tanggul pembantu yang di depan itu ya agak mending ya. ya mending lah dapat dikendalikan. Soalnya kemarin saya sempat kesini waktu pas pasang besar-besarnya itu kan. Saya kesini nih, ini yang bekas apa namanya cangkulan ini nggak terkena air gitu loh. Gitu. Saya sempat kesini waktu saya tempatnya Mas Oki sana kan banjiran itu sampai tanamannya nggak kelihatan itu kan. Saya kesini tuh ini tetap kering gitu loh. Iya. Ya kalau yang di sisi ini ya memang ada ya. Iya. Kalau tapi yang di cangkulan sini kok tetap kering, oh berarti nggak sampai naik ke atas itu. Karena ini sudah Mas, sudah diwiradati. Sudah dianu ya. Diusahain Mas. Sudah diwiriti ya. Sudah diusahain itulah. Yang karena ada parit ini kan apa namanya tanahnya dilempar ke sini. Iya. Jadi kan ditinggikan ya. Tinggi, ya. Terus ada parit galian, jadi yang mau merangkak ke atas belum nyampe sudah turun lagi. Betul. Jadi fungsinya parit galian ini untuk pembuangan sekaligus untuk menampung ya. Iya. Untuk menampung air debit air yang apa sangat banyak. Jadi ditampung di situ. Biar tidak merangkak ke hutan itu. Betul. Kemarin jenengan juga itu yang ikut anu ya apa babat sana ya rintis ya. Iya, di situ saya juga diajak di sini. Gak tahu ini Pak Alam ngajak terus sampai aku gak. Ya nggak apa-apa namanya mungkin ya Mas Alam apa ya masih membutuhkan. Baru cocok gitu. Cocok ya kalau nggak cocok mungkin nggak diajak. Iya mungkin gitu ya. Nggak tahu ini kan pas jenengan istirahat jadi sekalian saya tanya-tanya di sini kan. Nah, jenengan di sini sudah berapa tahun di sini? Di sini saya baru loh Mas. Masa iya? Di sini baru saya. Enggak maksudnya di transmigrasi ini. Oh di sini. Ya sudah beberapa tahun lebih kalau sekitar lebih 3 tahun ya lebih lah. Lebih ya. Jenengan itu asli Teran atau merantau? Kalau saya itu ya itu dikatakan bisa merantau juga bisa merantau. Soalnya di sini nggak ikut Teran, cuman orang tua dari istri itu punya Teran. Berarti jenengan di sini itu di istilahnya di sana itu masih numpang atau lokasi sendiri? Ya, numpang ya. Oh Mas yang di samping rumahnya Pak Kamto ya sebelah sininya ya. Pak Bisri. Oh saya kira itu kan jenengan itu kan Tran. Setahu saya paling Tran itu tahunya jenengan itu merantau kayak saya loh. Yeah. Awal mulai dulu saya juga seperti itu numpang awal mula. Tapi lama jadinya betah di sini. Punya istri
di sini, punya anak di sini. Jenengan di sini merantau sendiri atau Ya sekeluarga. sekeluarga? Kayaknya kan orang tua dari istri kan ke sini, jadi istri yang ikut yang nusul orang tua ke sini gitu. Oh gitu. Jadi sekalian kita apa namanya istilahnya corong jono eker-eker neng kene. Oh, Bahasa apa ya Pak? eker-eker Jawa ya, eker-eker ya. Apa ya? Carilah istilahnya, cari di sini gitulah. Nyari di sini. Bareng-bareng ya, Iya. Aslinya Jawanya jenengan? Saya Jawa Tengah Mas. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya Wonogiri. Wonogiri. Oh, Wonogiri. Iya, Wonogiri. Saya juga Jawa Tengah, tapi saya Banjarnegara. Bukan Banjarmasin ya? Bukan, Banjarnegara. Banjarnegara. Sama seperti Pak Alam itu juga Banjarnegara Iya, itu. Pak Alam Sebenarnya juga serumpun itu. Banjarnegara, tapi dari tempat saya itu jauh. Jauh ya? Jauh. Kalau nggak salah itu sekitar setengah hari perjalanan dari rumah saya. Itu perbatasan, ujung perbatasan itu. Iya, soalnya kan dari tempat saya, dari kampung ke ibaratnya mau masuk ke kotanya itu sudah 3 jam sendiri. 3 jam sendiri. Belum lagi dari situ ke tempatnya Pak Mas Alam itu sekitar 3 jam juga. Berarti sekitar 200 kiloan itu. Ya tahu sendiri kalau di kampung kan perjalanannya begini-begini. Oh, itu ya. Nggak lurus kayak di sini, saat gitu. Jalannya kan di sana turun naik, sudah rintangan banyak sekali. Seperti itu kalau di kampung saya, seperti itu pegunungan. Jenengan kalau jenengan kampungnya sama pegunungan ya. Kita bersama-sama orang pegunungan. Orang gunungan ya. Belajar di tanah pedataran. Ya seperti itulah. Jadi untuk jenengan ada rencana untuk pulang ke Jawa atau mau menetap di sini? Ya, kita orang hidup ini rencana yang baik pasti ada. Entah itu menetap di sini atau entah tidak menetap di sini. Kalau ke tempat asal itu kita memang istilahnya ya sebagai apa namanya ya? Ya paling enggak tetap ke sana. Sambang lah, orang tua di sana. Iya, oh iya. Kalau saya kan orang tua sudah di sini, cuma ada di sana ya saudara sama mbah aja. Itu kan bisa mengenang, menostalgiakan masa lalu juga itu kan. Tapi kalau saya saking sudah lamanya mungkin ya, sudah lamanya. Jadi lupa. Bukan lupa, enggak lupa. Sebenarnya begini, karena saking sudah lamanya, yang dulu masih anak-anak kan sekarang sudah dewasa. Jadi asing gitu ya. Kesannya saya di sana itu asing. Paling yang tahu, yang paham, misalnya yang dulu orang tua dulu saya masih paham. Kalau yang dari cucu-cucu ya anaknya itu sudah nikah, aduh sudah bingung saya, malahan saya asing malahan. Jadi seperti itu. Ini obrolan pagi ini ya. Kita ngobrol tentang sekalian curhat curcol, curhat colongan. Sekalian curhat. Monggo nek menawi ajeng dilanjut lagi Mas. Nggih. Kalau sendiriaken. Jadi seperti itu cerita hari ini bersama Mas Ngerumpi Sari sini. Bukan yang ngerumpi ya. Ngerumpi diri sendiri bukan orang lain. Ini kan ngerumpikan diri sendiri ya. Sari, ya. Seperti itulah. Iya. Jadi mohon maaf sekali bila mana perkataan kami di sini kurang baik, kurang sopan. Jadi ya mohon maaf sekali ya. Ada hanya sekedar cerita ya, cerita pengalaman pribadi masing-masing atau pengalaman di kampung masing-masing seperti intermezzo. Seperti itulah. Di sana Mas Alam masih lanjut untuk pembuatan ini ya. Sebenarnya ini sudah di multivator ya. Kultivator. Cuman masih dicangkul-cangkul lagi, itu digemburkan lagi ya. Supaya tanahnya tambah gembur lagi, tambah subur lagi. Kalau di sini sebenarnya tanah ini semi permanen ya. Semi permanen, semi gambut. Seperti seperti konstruksi bangunan gitu ya. Semi gambut, semi permanen. Semi permanen berarti ada ini semen-semennya. Nah, semi gambut di sini. Nah, ini Mas Rian ini membuat sodetan kecil seperti ini untuk fungsi untuk pembuangan sekaligus untuk mengurai air supaya tidak berlebihan naik ke sini, ke masih manual ini Mas. Ya, seperti itu.
Nah, seperti itu ya. Sebenarnya sudah ada paritnya, tapi masih dikasih naik lagi supaya paritnya tambah dalam lagi. Seperti itu. Hanya dibuang lumpur-lumpurnya ya, lumpur-lumpurnya atas. Ini namanya usaha wong tani, Mas. Usaha wong Tema tani. hari ini usaha wong tani. Saya sempat lihat jenengan itu apa bertani di 2017 ya, dulu ya. Enggak bertani, Mas. Apa itu? Siapa orang pun yang minta bantuan gitu. ya kita main ke sana. Gitu. Iya. Hmm. Sementara baru jasa ini, Mas. Oh, baru jasa ya. Oh, saya kira dulu saya sering lihat ke 2017. Iya, memang dulu kan sana ini. Di sini belum banyak yang bertani, soalnya belum bisa belum kering. Jadi Ya, cuma beberapa betul. orang yang tanahnya sudah bisa ditanggul, kering, itu beliaunya bertani di sini. Jadi kita belum sempat datang ke 17 sudah disuruh di sini, ya udah. Iyalah. Lebih dekat lah. Ya berarti rezeki jenengan malah dekat ya. Ya, alhamdulillah. Baiklah Mas Rian, terima kasih banyak atas Ya. waktunya. Sudah mengganggu waktu jenengan, aktivitas jenengan, jadi mohon maaf sekali Mas Rian ya. Ya. Selamat jalan. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak konten Punti Tunggal 84. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan penjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu atau apapun. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Ya apa? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.